Baik, terima kasih pimpinan, ketua, pimpinan, dan anggota komisi yang saya hormati. Pak Dirut, beserta jajaran dari regional 1 sampai 4 ya. Terima kasih atas kehadirannya. Salam kenal yang belum kenal. Baik, saya Henry Sitompul dari Demokrat, ada beberapa hal yang mau saya pertanyakan. Terima kasih atas paparan Pak Dirut terhadap kinerja dari PHE. Cuma saya terus terang tidak betul mendalam dan tidak betul bisa mengukur kinerja PHE ini. Karena apa? Karena saya kita tidak disampaikan kinerja setiap regional. Ya, semestinya kan kita disampaikan setiap regional itu bagaimana kinerjanya. Biar kita tahu sumur yang sudah diproduksi dan berapa yang tidak gitu loh. Ini tidak ada. Semestinya ada paparan demikian, Pak. Berapa sumur yang produksi, berapa yang tidak. Ini penting kita. Dan produksinya setiap tahun bagaimana gitu loh. Ini yang saya kira penting bagi kita. Karena kalau saya lihat dari area PHI ini dari region 1 sampai 4, saya ini kan nama-nama kota nih Pak ya, yang di halaman lapangannya gitu. Tapi jumlah sumurnya kan tidak ada di sini kan. Semestinya kita diberitahu gitu loh. Yang produktif itu berapa, yang tidak berapa, yang produksi bagaimana hasilnya, yang tidak produksi kenapa, ini kan harus diberitahu. Karena kita juga sebagai komisi juga harus mengawasi kinerja dari PHE. Ini yang saya tadinya sulit, bagaimana saya mengukur kinerja PHE ini. Kalau secara tulisan begini mungkin mudah gitu, tapi kita mau melihat bagaimana kinerja dari setiap region, setiap sumur, setiap wilayah itu. Itu penting Pak, biar kita ukur. Kalau Bapak sampaikan tadi 60%, 415 MBBOP boleh, tapi kita nggak tahu nih dari mana ini hasilnya. Nah, ini yang saya kira kita butuh data itu Pak, ya, jumlah sumur yang aktif dan tidak aktif, karena tidak ada di sini. Dan juga rencana-rencana sumur yang akan dibor gitu ya, pasti ada gitu loh. Yang kedua, kembali lagi, kita juga ingin tahu juga jumlah produksi minyak dan gas. Ya, jelaskan tolong per region itu. Tadi saya sampaikan tadi, tolong apakah menurun atau bagaimana. Kenapa? Karena ini saya interaktif pimpinan, apakah PH ini ada PNBP-nya Pak, memberikan PNBP negara? Ada? Di luar pajak? Ada nggak? Harusnya kan ada PNBP-nya. Ini kan tidak ada. Ya, ini PNBP, Mak, tolong dikaji ini. Apakah PHE Group ini ada melakukan PNBP-nya? Di luar pajak, pendapatan negara, di luar pajak. Kalau teks kan ada, Pak. Ada. Setahu saya pasti ada lah. Ya, setiap sumur produksi pasti ada tuh. Karena K3S itu pasti ada PNBP-nya. Nah, karena Bapak kan K3S nih kan Pak, termasuk kan? Nah, itu kan harusnya kan itu, ini nggak ada. Iya, di migas ya. Ada kan? Pimpinan, iya. Pak Hendrik, iya. Nanti jam 3 ada rapat bareng SKK Migas. Oh, ya, dikulitin di sana aja. Oke, kita tanya lagi Pak. Ya, tenang. Sabar Pak, sabar. Kalau PNBP interupsi Pak Ketua, saya jamin ada PNBP-nya. Iya, ini kan harus dipaparkan buat kita, buat negara kan apa? Gitu. Karena kita tahu kan SDM katanya PNBP-nya meningkat, kita mau melihat gitu. Baik, berikutnya Pak Dirut, kelihatannya di sumur-sumurnya itu atau di daerah eksplorasi itu ada yang cost recovery dan gross split, betul Pak ya? Nah, saya dengar ada yang dari gross split mau ke cost recovery. Apakah ada demikian Pak? Betul itu? Katanya ada gitu. Tolong dijelaskan nanti Pak. Saya dengar ada begitu dari gross split ke cost recovery. Kenapa ini dilakukan seperti ini? Selama ini misalnya, kalau rokan kan gross split Pak ya.
Tapi ada yang lain, lahan lain mungkin dari gross split ke cost recovery. Ini kenapa? Kan menjadi beban negara juga itu. Gitu. Saya kira itu aja, dan terakhir Pak Dirut tolong jelaskan pada saya proses terhadap hasil dari sumur ke kilang atau kemanapun itu, tolong dijelaskan pada kami. Bagaimana tahap-tahapannya? Setelah dari sumur, setelah diekspor dari sumur, terus ini gimana prosesnya? Kita mau menjelaskan. Terima kasih.